بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak, para ibu, para alim, para sepuh, orang tua kami, guru-guru kami yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat, hidupnya barakah, rezekinya barakah, anak cucunya, keturunannya thayyibah, diparingi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dzurriyyah penerus-penerus yang salih salihah qurrata a'yun, yang bisa menenangkan, memberikan ketenangan kepada kita semua dan utamanya kepada Islam, memberikan manfaat kepada dakwah Islam ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanpa lelah menyampaikan Islam ini hingga sempurna. Beliau berjuang tanpa kenal lelah. Pokoknya seluruh waktunya beliau dedikasikan untuk Islam. Bagaimana pada saat itu bangsanya mengenal Allah. Maka kita perbanyak bersalawat kepada beliau, berharap bertemu dan bersampingan bersama Rasulullah SAW kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita membahas tentang materi ini, Bapak Ibu, kami sengaja menyampaikan renungan daripada surah Al-Alaq 6 sampai 8 secara umum, renungan untuk seluruh ayat di dalam surah Al-Alaq untuk menuntun kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia yang mengenal Allah, manusia yang mengenal nabinya, manusia yang mengenal lingkungannya, masyarakatnya, mengenal bangsanya, yang dirangkum dalam kata Iqra. Itu luar biasa surat Al-Alaq ini. Namun sebelum kita menyampaikan tentang kajian wahyu, sistematika wahyu ini, beberapa waktu beberapa jam yang lalu kita dikagetkan para sahabat Quran, pecinta Al-Quran, para huffaz,
para hafizah ya tentunya sangat merasa kehilangan dengan wafatnya Syekh Ali Jabir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhul jannah insyaallah. Kita doakan selalu beliau. Karena apa Bapak? Sedikit ya kami cerita tentang Masya Allah keutamaan beliau, akhlak beliau. Beliau itu diakui oleh setiap ya agama manapun, apapun dan ormas apapun, bahkan kelompok manapun, bahwa dakwah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir Allah yarham adalah dakwah yang santun, mempersatukan dan menyejukkan. Karena beliau memang menyampaikan ketika diwawancara di salah satu stasiun ya, ketika beliau diajak berdialog, beliau itu lebih ingin menjadi pribadi yang baik menurut beliau. Tidak lain, aku ini hanya ingin menjadi sosok yang baik, yang banyak memberikan manfaat. Karena itu dalam ceramah-ceramah saya tidak pernah saya menyinggung agama, apalagi ya menyinggung golongan, sekte, kelompok manapun, tidak pernah. Jadi beliau hadir ke bangsa, ke negeri ini Indonesia Bapak Ibu ya, itu sudah niat yang Masya Allah. Beliau meninggalkan tanah kelahirannya yaitu tanah haram, kota Madinah, yang menurut banyak pandangan teman-teman asatidz yang di Jakarta itu, kalau tidak karena cintanya beliau kepada Indonesia ini, mana mungkin beliau akan meninggalkan fadilah-fadilah yang ada di kota Madinah, yang setiap waktu beliau bisa memperoleh ya segudang pahala dengan cara berdakwah, beribadah di sana kan. Tetapi beliau yakin bahwa beliau dengan cita-citanya ingin mencetak 1 juta hafizul Quran. Beliau dengan obsesinya, dengan cita-citanya ingin menghadirkan 1 juta penghafal Quran setiap waktunya. Masya Allah, umur 44 tahun. Masya Allah, satu hal yang sangat indah Bapak. Ini menunjukkan tidak ada toga dalam diri beliau, tapi betul-betul pribadi yang bersih. Karena beliau selalu mengungkapkan ya, ketika diwawancara, ya Syekh, saat antum ini ya berdakwah itu, apa yang disampaikan selalu ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya, ini juga menjadi peringatan bagi para dai, para muballigh, para khatib, para ustadz, untuk tidak kemudian menyampaikan hal-hal yang mengandung di dalamnya ghibah. Untuk sesuatu karena ingin memberikan contoh misalnya, maka saya lebih baik tidak mendengar ceramah itu, kata beliau, daripada saya mendengar seorang ustadz menyampaikan ceramahnya tetapi berisi ghibah terhadap orang lain. Maka Allah berkehendak sangat mulia, sangat indah, beliau tidak wafat di tangan orang jahil. Waktu di mana itu Pak? Palembang ya? Iya. Tetapi justru Allah ya, saking cintanya Allah, beliau wafat karena sakitnya, dan insya Allah syahid, husnul khatimah. Jadi luar biasa. Jadi Syekh Ali Jabir tidak meninggal saat kasus kejadian waktu itu, penusukan. Tetapi Allah lebih memilih ya kekasihnya, ya hamba yang dicintainya itu meninggal dalam keadaan Masya Allah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak hal lain keutamaan beliau dengan yayasannya yang dimilikinya. Ketika beliau hadir ke Indonesia, maka Masya Allah kan, Quran itu begitu menggema ke pelosok-pelosok desa. Yang gandeng Ustadz Yusuf Mansur, gandeng Ustadz Amir Faisal, semua itu. Sehingga muncul rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz. Ya, ini sebagai kenangan bahwa di bangsa ini satu persatu ulama-ulama yang da'i ilallah
satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, kita coba hitung-hitung ya. Dan beliau dinyatakan negatif kan ya, dari Covid itu negatif. Jamaah yang dirahmati Allah, beliau telah tiada di tengah-tengah kita secara fisik ya, tetapi secara ilmu akan terus kekal abadi, akan terus diamalkan oleh anak-anak kita insyaallah dan kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya materi kali ini ada kaitannya dengan karakter tadi ya. Kita merenung kepada diri kita pribadi ya. Mari kita renungkan surah Al-Alaq ini pada potongan firman Allah ayat ke-6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Artinya Pak ya, ketahuilah, kalla ya, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, togha ya, melampaui batas dengan kesombongannya, dengan ambisinya, dengan karepnya gitu kan. Kapan mereka itu kadang melampaui batas, kapan mereka manusia itu sering lupa, kapan manusia itu kemudian sering berbuat zalim, ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, hati-hati apabila melihat mendapati dirinya sudah serba cukup. Melihat dirinya serba cukup. Oleh Allah diingatkan pada ayat ke-8-nya, inna ila rabbikar ruj'a, yang kaya, yang punya kedudukan, yang punya ilmu tinggi, siapapun dia, semuanya sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Mau yang kaya, mau yang miskin ya kan, mau yang punya kedudukan dan yang biasa-biasa saja, mau yang ilmunya tinggi ataupun yang biasa saja, inna ila rabbikar ruj'a, semuanya akan kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Nah, maka kemudian surah ini ya Bapak Ibu sekalian, kita ingin ambil banyak hikmah untuk kita banyak membaca. Iqra ini, kenapa kemudian surah ini dimulai dengan Al-Alaq, dengan Iqra ya? Artinya jamaah yang dirahmati Allah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejak dini sudah memperhatikan banyak aspek dari kehidupan kita. Karena dari membaca kemudian kita menjadi tahu dan faham tentang akan hakikat sesuatu. Betul napa boten? Kalau enggak pernah membaca itu bukan membaca buku tulisan gitu aja Pak ya. Membaca bukan hanya membaca Al-Qur'an huruf demi huruf, bukan itu maksudnya. Membaca sampai kemudian kita menjadi manusia-manusia yang tidak togha, menjadi manusia yang mampu mengikis sifat toghanya itu adalah dengan membaca banyak hal. Satu contoh misalnya, ketika Allah berfirman begini Pak, dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah. Apa artinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa Pak artinya Pak? Bu, Allah tidak membebani ya jiwa manusia seseorang illa kecuali wus'aha, sesuai kemampuan. Berarti Allah wapik,
Innahu huwal barrur rahim dalam surat At-Tur. Allah itu sangat baik kalau demikian, sangat adil. Apa Pak yang bisa kita ambil Bu dari ayat itu? Ketika Allah menyatakan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, berarti Allah kan proporsional Pak dengan kita. Cuman yang sering tidak adil kami sampaikan ini. Yang sering tidak adil dan membebani dirinya itu karena manusianya sendiri, kitanya sendiri. Contoh Pak, sederhananya begini. Kalau memang jatah kita itu kan sudah ada jatah. Misalnya begini. Jatah keuangan kita itu sekian dan tidak mampu untuk membeli sesuatu yang lebih dari kemampuan kita, jangan dipaksakan. Kalau mampunya memang rumah 1 lantai, jangan maksa untuk 2 lantai apa sampai 3 lantai. Sehingga apa yang terjadi? Ya pinjam ke sana sini ke bank sehingga terjerat hutang. Berarti siapa? Apakah Allah yang membuat hal begini Pak? Kesulitan kita? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ayat-ayat seperti ini kenyataan-kenyataan logika rasional bahasanya. Ya. Yang logis-logis gitu loh, Pak. Ini harus kita baca gitu. Apa? Takut terlalu tinggi bahasa saya. Maksudnya begini Pak, kalau yang sudah nggak masuk akal, nggak logis gitu Pak, nggak sesuai dengan kemampuan kita, jangan dipaksa. Berarti kita tidak menjadi orang yang iqra, yang tenanan, yang beneran. Sehingga kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca kebesaran-kebesaran Allah itu. Nikmat-nikmat yang Allah itu baca, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu baca setiap saat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pertama yang harus kita baca ini adalah nikmat yang melekat pada diri kita sendiri. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian itu memperhatikan, kata Allah? Karena sangat banyak. Nikmat mata kita bisa melihat dengan jelas huruf per huruf. Nikmat bisa membaca. Bayangkan tunanetra pakai Quran yang apa itu? Braille. Sebegini-begini gitu kan. Kita ini yang begini-begini nikmat. Semua lengkap begini nih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Membaca kondisi diri, fisik, kemampuan diri itu akan mendatangkan rasa syukur yang luar biasa. Mata yang berkedip, nafas yang masih lancar, tidak tersengal-sengal, dada yang gak pernah sesak, jantung yang memompa dengan normal, sehat, bisa salat berjamaah, bisa hadir ke masjid. Ini membaca menghadirkan iqra, membaca menghadirkan kesyukuran sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang pongah, congkak, apalagi melampaui batas. Inilah wahyu mendidik manusia menjadi pribadi-pribadi qari, pembaca. Kalau hanya membaca teks ya gampang Pak. Kita semua bisa. Anak kecil, anak TK umur 2 tahun, 3 tahun sudah bisa membaca teks bersuara. Tetapi yang ingin Allah maksud di sini, yang Allah inginkan adalah membaca sehingga bacaan-bacaan kita itu menjadikan kita pada potongan ayat terakhir 19 wasjud waqtarib. Ini kesimpulan dari makalah kami. Sehingga proses membaca kita terhadap Allah, ciptaan Allah, karunia Allah, kenikmatan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan. Khalaqal insana min 'alaq, membaca manusia, bagaimana manusia tercipta, susunannya, struktur manusia itu bagaimana Allah bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah sungguh manusia itu pada postur tubuh yang takwim, semuanya proporsional. Takwim itu sesuai dengan kemanfaatan. Ya, mulut begitu Pak susunannya. Apa
konstruksinya itu begitu. Hidung gini ngadepnya, enggak ke atas lubangnya. Begitu, mata, telinga 2 di sini, ya begini, kaki, jari jemari begini indah, takwim semuanya. Ya. Ini kita baca min alaq. Iqra wa rabbukal akram, membaca untuk apa? Membesarkan dan memuliakan Allah yang maha mulia. Sehingga apa-apa yang kita baca, nah karena itu kemudian di sini kami tulis banyak hal tentang peradaban, mulai peradaban togha, peradaban yang dilaknat oleh Allah karena melampaui batas, sampai peradaban yang eksis atas rahmat Allah, yaitu peradaban-peradaban takwa pada akhir-akhir makalah itu. Kami munculkan semua, sekalipun tidak semua. Zulkarnain kami tidak munculkan, Nabi Musa enggak kami munculkan, Nabi Muhammad enggak kami munculkan. Insyaallah kapan-kapan ya, pada waktu yang lain. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran, nanti di rumah dibaca-baca. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peradaban Pak, dari kata-kata adab ingin kita munculkan, ingin kita capai, ingin kita ciptakan bersama-sama dari pribadi-pribadi kita. Dimulai dari cara membaca, kemudian bagaimana menghilangkan, mengikis sifat togha tadi. Togha bisa sombong, ya. Togha bisa ya diartikan sombong, sombong kemudian berbuat semena-mena, melampaui batas. Banyak ayat yang di sini yang kami sampaikan. Bagaimana toghanya Fir'aun, bagaimana toghanya Bani Israel, kaum Nabi Nuh, ya, umatnya Nabi Nuh yang melenceng itu ya, bagaimana toghanya kemudian Ad wa Thamud, ya, bagaimana kemudian toghanya kaum Nabi Lut dan macam-macam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Alaq ini kemudian ya ingin agar kita umat Islam khususnya ya mampu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa tadi. Jadi togha ini kemudian melampaui batas karena istaghna ya. Afwan. Ar-ra'ahu istaghna. Sekarang kita bahas istaghna ini. Karena melihat ada pada dirinya, melihat dirinya sudah punya serba cukup. Nah, ini tidak hanya pada aspek harta, tidak. Ya. Karena togha ini kemudian bagaimana togha ini bisa menimpa seorang Qarun, togha bisa menimpa seorang Fir'aun, togha bisa menimpa seorang Haman. Siapa yang keilmuannya itu Pak? Haman Pak ya. Ya. Artinya istaghna ini bisa saja melalui orang yang banyak harta, pangkat, jabatan, popularitas, ilmu. Ya, ilmu. Dengan ilmu, karena itu dalam doa itu Pak, kita senantiasa berdoa kepada Allah, anak-anak kita itu kalau belajar ya, anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu kalau belajar, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Satu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena akan menyebabkan orang sombong dengan ilmu, khawatir, enggak manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, kemudian wa min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya. Ilmunya udah enggak manfaat, hatinya udah enggak pernah khusyuk. Sehingga apa? Hidupnya nelongso. Ya. Khusyuk itu bukan diartikan ya seperti khusyuknya orang sholat. Hati yang enggak pernah khusyuk artinya hati yang enggak fokus terhadap ibadah kepada Allah. Pokoknya enggak pernah tenang hatinya, enggak fokus, tidak terisi oleh apa ya kenikmatan berislam, enggak ada, kosong hatinya gitu loh. Wa min nafsillah tashba, dari jiwa diri yang tidak pernah kenyang, Pak. Lapar terus. Lapar apa artinya? Serakah terus, gak pernah cukup. Ini anak-anak kita berdoa begitu. Kita pun harus berdoa begitu. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba
wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari dakwah doa, ya, doa yang tidak diterima diistijabah. Pak, maka 3 hal ini sangat-sangat masya Allah berat ini. Ilmu kalau sudah enggak bermanfaat, orang itu tidak akan terbimbing, ya. Kemudian kalau jiwa enggak pernah puas dengan pemberian Allah, orang itu akan terus serakah tamak. Kemudian yang ketiga, orang itu kalau sudah tidak diterima doanya, mau bilang apa lagi? Maka kondisi kalau ada pada diri seseorang 3 hal ini, itu adalah orang yang penuh nyata benar-benar rugi hidupnya. Ilmunya yang dicari enggak pernah bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya kan? Hatinya enggak pernah menemukan ketenangan, kekhusyuan. Doanya enggak pernah diijabah oleh Allah, maka orang ini orang yang merugi hidupnya. Naudzubillah. Karena itu kita selalu, anak-anak kita kalau pas mencari ilmu itu memohon kepada Allah untuk ketiga hal ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peradaban itu apa, Pak? Peradaban itu sesuatu yang nyata, bisa kita rasakan gitu loh. Ibu, peradaban ini bukan hanya dibangun oleh ahli, orang-orang akademisi yang punya ilmu tinggi, gelar tinggi, tidak bisa, bukan hanya itu. Itu adalah bagian dari membangun peradaban, miniatur saja. Ya. Tetapi peradaban nyata itu adalah oleh siapa saja, oleh orang tua Bapak sekalian. Satu misal, ya, kalau kami contohkan di sini, ya, dengan satu pesantren misalnya di sini masjid. Apa peradaban yang bisa kita rasakan? Peradaban Islami yang bisa kita rasakan di masjid ini paling sederhana apa? Satu, misalnya aspek kebersihan. Ketika ada salah seorang kita melihat sampah berserakan di sana, kita ambil, itu peradaban. Nyata, Pak, misalnya. Jadi peradaban bukan sesuatu yang keluar dari lisan, hanya berkata, tulisan, bukan itu. Tetapi yang nyata dan pasti bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Kalau di rumah, apa peradaban itu terhadap anak-anak kita? Kita memberikan contoh yang mulai dari hal-hal kecil. Mencontoh, menyapu, mencontoh, membersihkan, mencuci piring dan macam-macam, peradaban. Artinya sesuatu yang mengarahkan kepada kebaikan, itu peradaban. Ya. Sederhana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita berbicara satu persatu di sini. Paling tidak kita ingin melihat bagaimana peradaban yang dibangun oleh seorang yang bernama Raja Fir'aun dulu itu. Pak, masih ingat Pak kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa? Bagaimana tahtanya itu berakhir dengan apa, Pak? Kekuasaannya berakhir dengan eksis, masih bertahan sampai sekarang. Maksud kami adalah hal-hal baiknya itu enggak ada. Karena itu yang dimunculkan dalam Quran itu adalah ini. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Langsung Allah sebutkan innahu, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Dalam sikap, kebijakannya, keputusannya, sudah semuanya melampaui batas. Sampai pada terakhir dia menyampaikan kepada semuanya bahwa aku ini tuh Tuhan. Tuhan. Dalam surat apa itu, Pak? Al-Mutaffifin. An rabbukumul a'la. Ya kan? Aku ini Tuhanmu yang tertinggi, tinggi katanya. Surat
Al-Mutaffifin ya. Coba. An-Nazi'at apa? An-Nazi'at. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ya kan? 17 ini An-Nazi'at. Ya. Kemudian di ayat 24-nya faqala ana rabbukumul a'la, seraya berkata akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka apa? Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Jadi tidak eksis, Pak. Jadi kepemimpinan, kekuasaan, ya, kalau itu dilakukan dengan cara-cara yang tagha, mengintimidasi, menzalimi, ya kan, maka itu tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, kekuasaan yang dijalankan dengan asas keadilan, kejujuran, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman dengan keadilannya, Nabi Yusuf dengan kejujurannya tidak khianat, maka semuanya eksis dan mensejahterakan rakyatnya. Karena sudah bertolak belakang, peradaban yang satunya adalah peradaban takwa kepada Allah. Apa Nabi Sulaiman mengatakan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Liyabluwani ashkur am akfur. Mengakui bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan, ya, dari kerajaan yang mulkal la yang bagi, apa dalam ayat itu, ya, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah dimiliki seseorang pun siapapun setelahku, ya Allah, diberikan. Tetapi kemudian apa yang Allah berikan berupa kekuasaan, kelebihan, macam-macam itu keutamaan, oleh Nabi Sulaiman disyukuri, disikapi bahwa semuanya itu adalah ujian agar aku bersyukur dan tidak menjadi orang yang kufur seperti Fir'aun. Nabi Yusuf juga demikian. Semuanya dilaksanakan dengan baik, disejahterakan, rakyat-rakyat miskin dibantu. Makmur Mesir waktu itu, ya. Karena Nabi Yusuf mengatakan sendiri, aku tidak mungkin berkhianat dengan amanahku ini. Tidak akan berkhianat, ya. Tidak akan berkhianat. Dalam surat Yusuf 52, sesungguhnya aku tidak berkhianat. Cuman memang difitnah, fitnahnya besar. Ya, difitnah, penuh fitnah, Pak. Ternyata dari dulu itu memang penuh fitnah, Pak, ya. Iya, penuh fitnah. Kekuasaan itu penuh fitnah, Pak. Jangan, Nabi Yusuf ini Masya Allah kisah yang paling indah, ya. Mulai dari rumahnya itu sudah difitnah, Pak. Oleh siapa? Saudaranya sendiri. Jadi hidupnya Nabi Yusuf, ayo kita renungkan bagaimana beliau kemudian membuat sebuah gebrakan peradaban yang mulia itu. Karena memang sudah ditempa, sudah disiapkan oleh Allah. Pribadi Nabi Yusuf alaihissalam sudah disiapkan, memang dididik, dibimbing oleh Allah sejak dari rumah, memang sudah dari keluarganya. Bayangkan, Pak, tidak sedih gimana keluarganya, saudaranya bersekongkol semuanya ingin menghancurkan Yusuf. Dibuang ke ghayabatil jub. Apa bedanya bi'run dengan al-bi'ru dengan al-jub? Itu ada pembahasan sendiri. Kalau al-jub itu, Pak, yang dilemparkan sumur tempat Nabi Yusuf dilemparkan, ghayabatil jub. Al-jub itu adalah sumur yang lebar gini. Lebar gimana? Sumur yang kalau enggak dalam, dangkal, tapi sering kering ini, enggak ada air gitu. Beda dengan al-bir. Al-bir ini sumur yang dalam, dalam menyempit gini. Kalau al-jub ini melebar. Sehingga itu ada di mana itu? Sampai sekarang itu sumurnya itu tetap dilestarikan. Tempat melemparnya itu al-bir. Jadi luar biasa memang, fitnahnya luar biasa. Terus
Terus sampai ke kerajaan, sampai suatu pemerintahan di kerajaan, fitnahnya luar biasa lagi. Kalau tadi saudaranya, sekarang adalah wanita. Ada. Ya. Banyak panjang ceritanya dengan wanita Al-Aziz itu. Ya, panjang. Sampai terjadi tarik-tarikan, saling dikunciin pintu gitu kan. Kemudian difitnah. Setelah itu tidak berhenti di situ. Difitnah bahwa yang membuat ini Yusuf, ya. Ya, begitu. Tapi pada akhirnya terungkaplah khas-khasul haq. Kebenaran akhirnya pun terungkap dan Nabi Yusuf bebas dari tuduhan. Setelah dipenjara, ya. Belum selesai kasus di kerajaan fitnah itu, dibawa ke pedihnya penjara. Ya memang sudah biasa itu. Ya, orang-orang hebat itu memang sudah biasa mengalami jeruji besi. Ya. Ustaz Abu Bakar sudah keluar, Pak, ya. Sudah keluar, Pak. Tapi satunya masuk. Ya, biasa begitu ya, biasa. Ustaz Abu Bakar Bashir keluar, satunya masuk. Wallahu a'lam. Hamka begitu juga. Banyak ceritanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bagaimana kita membangun negeri ini adalah dengan kejujuran tadi, dengan tidak ada khianat. Karena itu kami menuliskan di akhir itu setelah merenungkan ayat ini, ketika Allah menyatakan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Artinya apa yang tidak boleh kita patuhi? Ya tadi itu, khianat, kesombongan, kezaliman, aniaya, kebatilan, kekejaman itu tidak boleh kita patuhi. Tidak boleh kemudian kita patuhi. Apalagi kita ikut andil dalam melakukan kezaliman. Umat Islam ikut andil dalam melakukan kesombongan, kezaliman, penganiayaan, intimidasi misalnya. Jangan sampai. Karena umat Islam itu punya Iqra, punya Quran ini loh. Kita yang harus tampil di depan bagaimana menciptakan peradaban takwa itu. Yang bisa dirasakan tidak hanya oleh umat Islam tetapi oleh umat-umat yang lain seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman kan memang tidak ridha kan. Orang-orang yang dalam hatinya tidak bersih itu kan tidak ridha. Tidak ridha. Ya, kita tidak bahas itulah ya. Lantanan walan tarda itu Pak, ya, kita tidak bahas itu Pak Fatah. Walan tarda ankal yahud walan nasara, enggak gitu. Artinya memang kebaikan ini Pak, banyak yang enggak suka. Karena sejak Rasulullah sudah begitu. Diasingkan Rasulullah, bagaimana dibuat Rasulullah Nabi Muhammad ini pokoknya habis dah. Dakwanya terhenti sampai situ, orangnya pun kalau bisa habisi. Siapa yang bisa menghabisi? Ini loh 100 unta. Begitu diumumkan, yuk siapa yang bisa menghabisi Muhammad? Siapa yang bisa menghabisi Muhammad? Unta merah 100. Jadi memang dihabisi Pak. Itu dari dulu, sudah dari dulu ya. Jadi kebaikan itu ternyata banyak orang gak mau. Padahal kebaikan itu kalau mau nikmat sekali. Yang lebih memilih yang banyak adalah lebih memilih kedustaan, kezaliman. Karena apa? Mungkin rasanya enak waktu di dunia. Padahal saja nih kebaikan itu enak Pak kalau dijalankan. Islam, kebaikan, nilai-nilai kebaikan Islam itu kalau dijalankan itu enak. Bagaimana tidak enak? Wong ini sudah wahyu. Allah yang sangat tahu maunya hambanya, manusia itu. Kebutuhan manusia itu Allah yang menjamin. Loh gimana kok enggak mau dengan aturan Allah? Kan bingung kita ini Pak. Bingung enggak bingung? Bingung. Allah mudabbiruna, Allah yang mengatur kita, Allah raziquna, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menggenggam nyawa-nyawa kita. Tapi kita kan
Manusia itu sering gak sadar akan itu, ingkar akan hal itu. Sehingga apa? Berbuat zalim, ya wes sudah, jalan kezalimannya jalan, mencurinya jalan, korupsinya jalan. Gak ingat kalau di sana itu ada orang miskin, ada anak yatim, ada orang tua renta, gitu kan. Pokoknya sikat dah, yang penting senang gitu. Tapi tidak begitu peradaban yang ingin dibangun di surat Al-Alaq, Iqra ini. Tetapi peradaban yang mengikis betul sifat-sifat kezaliman itu. Sehingga apa? Manusia satu dengan yang lainnya adalah manusia-manusia yang saling mengisi, bermanfaat, berbuat baik. Ini yang bertahan selama dakwah Rasulullah, selama Rasulullah SAW, kemudian masa keemasan itu kan, nilai-nilai kebaikan itu. Bahkan kalau kita kembali ke sejarah pada abad berapa itu Pak ya? 15. Ratu-ratu Inggris, ratu-ratu Yugoslavia, itu Pak, Bu, rata-rata itu pakai kerudung. Coba dicek nanti. Karena apa? Islam saat itu memang sudah mewarnai sampai ke benua Eropa. Jalanan-jalanan itu penuh dengan wanita-wanita yang berjilbab menurut kita, padahal bukan muslimah. Karena apa? Islam peradabannya itu sudah mewarnai. Tapi sekarang apa? Anak-anak muda kita ini kebalik, diwarnai oleh ya, mungkin ini sudah mau masuk waktu Isya. Semoga tulisannya enggak terlalu kecil Pak ya, bisa dibaca oleh bapak-bapak. Ya, silakan nanti di rumah dibaca surat Al-Alaq ini dengan artinya ya. Ini banyak, Masya Allah ini kan. Ya. Setelah Allah memerintahkan kita ini untuk membaca ciptaan Allah, merenungi ciptaan Allah, membaca kemuliaan yang Allah maha mulia ya. Dibaca semuanya ya. Terus belajar. Kemudian di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan bahwa orang-orang yang tagha itu melampaui batas itu biasanya salah satu sifatnya itu adalah gak suka kalau ada orang sholat. Ini Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Jadi orang yang tagha, orang yang melampaui batas biasanya enggak suka orang sholat dan enggak suka dia sholat gitu. Secara sendiri dia secara pribadi juga enggak suka sholat biasanya. Ya, dari ayat ini. Jadi memang orang yang tagha itu memang enggak suka kebajikan, intinya begitu. Ara'aita in kana 'alal huda wa amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla lam ya'lam bi anna Allah yara. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan kita. Ya. Makanya dalam ayat 15-nya dan 16 sampai 17, 18 Allah kemudian mengingatkan bahwa dalam ayat ke-18 kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Ada malaikat Zabaniyah. Wasjud waqtarib. Maka ya, poin pentingnya di bawah ini di terakhir ayat itu adalah kita diperintah juga di sana sunnah sujud tilawah kan? Wasjud waqtarib. Jadilah kita tetap mempertahankan sujud kita dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dirimu kepada Allah, insyaallah selamat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua sebagai renungan ya dari surah Al-Alaq dan surah-surah lainnya. Bagaimana Allah kemudian menginginkan
agar tercipta kembali peradaban yang baik, peradaban yang memanusiakan manusia, peradaban yang memuliakan manusia, peradaban yang menghormati, ya, menghormati sesama. Ya, bukan peradaban yang saling gencet, bukan peradaban yang saling tendang, bukan peradaban yang saling bunuh, bukan peradaban yang saling sikut kanan kiri, tetapi sekali lagi peradaban yang baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bangsa kita, keluarga kita senantiasa dalam rahmat Allah, ya, mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan Allah. Semua kita dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.